فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wasithiyah. Kita masih membahas tentang jihad dan haji bersama dengan penguasa. Kemudian terakhir kita sebutkan berbeda dengan orang-orang Rafidhah yang mereka tidak akan berjihad kecuali dengan imam mereka yang sedang mereka tunggu. Tambahkan di situ ya, kawan, terangan pada ucapan beliau Al-Imam Al-Muntazar, imam yang ditunggu. Al-Imam Al-Muntazar yang dimaksud adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, dan dia adalah Imam Mahdi versi Rafidhah, dan dia adalah Imam Mahdinya versi Rafidhah, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Min waladi Husain, dari cucunya Husain, dari garis keturunannya Husain bin Ali, bukan Hasan, sehingga dia dari garis keturunannya Husain. Nah, kita baca Ikhwan terangan sedikit dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana mereka dengan tololnya menunggu imam mereka ini keluar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Amar Rafidhah Al-Imamiyah Fal Mahdi huwa Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari Al-Muntazar. Adapun Rafidhah Al-Imamiyah, maka Mahdinya mereka adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang sedang ditunggu-tunggu. Min waladil Husain bin Ali, la min waladil Hasan, dari keturunannya Al-Husain bin Ali dan bukan dari keturunannya Hasan. Al-hadir fil amsar al-ghaib anil absar. Al-hadir fil amsar al-ghaib anil absar, yang hadir di negeri-negeri tapi yang hilang dari pandangan. Hadir ada di negeri-negeri tapi apa? Nggak nampak. Ini siluman, bukan silaumen. Dakhala sirdab Samura tiflan saghiran. Kata mereka, dia masuk ke dalam sirdab di daerah Samura. Sirdab itu ruangan bawah tanah, bangunan di bawah tanah yang digunakan untuk berlindung di musim panas. Bangunan di bawah apa ini? Kayak gua, ruang bawah tanah, apa bunker? Iya, bunker. Tempat nyimpan minyak SPBU itu. Nah, itulah. Enggak ada minyaknya. Masuk ke sana di waktu apa ini? Masih kecil, ketika masih anak-anak. Nah, ketika lahirnya, ketika anak-anak masuk ke sana. Min aktar min khamsimi'atan, sudah lebih dari 500 tahun. Sejak zamannya siapa? Ibnu Qayyim, sebelumnya udah 500 tahun di sana. Nah. Falam tarahu ba'da dzalika 'ainan.
sejak itu tidak pernah lagi terlihat oleh mata. Sejak 500 tahun yang lalu masuk ke sana nggak pernah lagi apa ini muncul, nggak pernah lagi terlihat oleh mata. Wahum yantaziruna kulla yaumin. Mereka menunggunya setiap hari. Nah, kalau kita kemarin bilang setiap tahun yang sudah ditentukan, setiap hari ditunggu. Kulla yaumin yaqifuna bil khaili ala babi sirdab. Mereka letakkan di pintu bunkernya kuda. Nah, wa yaqihuna bihi an yakhruja ilaihim. Mereka berteriak-teriak agar sang imam keluar menemui mereka. Kata mereka, "Ukhruj ya Maulana." Keluar wahai pemimpin kami. Kenapa namanya kalau nggak apa ini? Kalau nggak apa? Kalau nggak tolol kayak ini. Taruh kudanya, teriak-teriak, "Ukhruj ya Maulana." Keluar wahai pemimpin kami. Laqad asbaha haula'i aran ala bani Adam. Sungguh mereka ini telah menjadi aib bagi anak Adam. Ini aibnya anak Adam apa ini? Ya ini Rafidhah ini. Bikin malu siapa ini? Anak Adam. Bukan bikin malu orang Arab saja, bikin malu siapa ini? Anak Adam semuanya. Nah. Sakhira minha kullu aqil. Setiap orang yang berakal akan mengejek mereka dengan kebodohan mereka. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Manarul Munif. Nah, bagaimana kebodohan orang-orang Syiah Rafidhah yang menunggu Imam Mahdi mereka dan tidak berjihad sampai keluarnya siapa ini? Imam Mahdinya mereka. Nah, qala rahimahullah. Sampai mana sekarang? Lakin Ahlus Sunnah. Walakin hadza la ya'ni. Paragrafnya. Walakin hadza la ya'ni anna ahla sunnati wal jamaah la yarawna anna fi'lal amiri munkar bal yarawna annahu munkar. Tetapi ini semua bukan maksudnya bahwasanya ahlu sunnah tidak menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemimpin itu adalah kemungkaran. Bal yarawna annahu munkar, bahkan mereka tetap menganggapnya itu adalah sebagai kemungkaran. Bukan berarti kalau kita haji dengan penguasa, kemudian jihad dengan penguasa, berarti kita mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu semuanya baik, bukan. Tetap ahlu sunnah menganggap yang mereka lakukan sebagian itu adalah kemungkaran. Nah, wa anna fi'lal amir bil munkar qad yakunu asyad min fi'li amatin nas. Bahkan mereka menganggap bahwasanya perbuatan amir kepada kemungkaran itu bisa jadi lebih parah daripada perbuatan kebanyakan manusia. Yang dilakukan oleh penguasa itu bisa jadi lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Li'anna fi'lal amir bil munkar yalzam minhu ziyada ala ithmihi mahzuran aziman. Dikarenakan ketika amir melakukan kemungkaran, maka konsekuensi darinya adalah tambahan pada dosanya. Itu terlarang. Mahzurani fihi mahzurani aziman. Padanya terdapat dua pantangan yang besar. Kenapa kok pada pemimpin kemungkaran tersebut jadi lebih apa ini? Jadi lebih parah. Al-awwal yang pertama iktida'un nasi bihi wa tahawunuhum bihadzal munkar. Orang-orang akan meniru mereka dan akan menganggap remeh kemungkaran tersebut. Kenapa? Nah, pemimpinnya aja pun dibuat. Akhirnya orang pun jadi apa? Ngikut dan nganggap remeh. Makanya pada penguasa lebih diberatkan lagi dosanya. Supaya jangan ditiru oleh siapa? Oleh rakyatnya. Supaya orang-orang jangan bermudah-mudahan. Nah, yang kedua alasannya, annal amir idza fa'ala al-munkar fa sayaqillu fi nafsihi taghyiruhu 'ala ar-ra'iyyah. Seorang pemimpin jika melakukan kemungkaran, maka akan menjadi minim pada dirinya keinginan untuk merubahnya dari rakyatnya. Dia akan berkurang untuk mengingkari kemungkaran tersebut yang dilakukan oleh siapa? Rakyatnya. Bagaimana mungkin dia mau mengingkarinya sementara dia sendiri apa? Melakukannya. Sehingga dia tidak punya keinginan nantinya untuk atau berkurang keinginannya untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Rakyat. Au taghyir mithlihi au muqaribi, untuk mengingkari yang semisalnya atau mendekatinya. Sehingga ini dua alasan kenapa dosa pemimpin kalau melakukan kemungkaran lebih apa? Besar. Karena ada kemungkinan dia akan diikuti oleh rakyatnya dan rakyatnya akan bermudah-mudahan.
Dan yang kedua alasannya bahwasanya ini akan menyurutkan semangatnya penguasa tadi untuk mengingkari apa ini? Kemungkaran yang dilakukan oleh siapanya? Oleh rakyatnya. Lakinna ahlus sunnati wal jamaah yaqulun, akan tetapi ahlus sunnati wal jamaah mereka berpendapat hatta ma hadzal amrul mustalzim li hadzainil mahdzurain aw li ghairihima fa innahu yajibu alaina ta'atu ulatil umur. Meskipun demikian, meskipun ada konsekuensi dua pantangan yang besar ini, dua alasan tadi atau yang lainnya bahkan, maka mereka tetap berpendapat wajib bagi kita untuk tetap taat kepada penguasa wa in kanu usatan, meskipun mereka adalah pelaku maksiat. Padahal tadi kita sudah bahas bahwasanya kemungkaran yang dilakukan penguasa itu lebih besar daripada kemungkaran yang sama tapi dilakukan oleh siapa? Orang biasa. Meskipun begitu, Ahlussunnah tetap menganggap tetap wajib dan taat mendengar kepada siapa? Mereka. Padahal dosa mereka ketika melakukan kemungkaran lebih apa ini? Besar. Nah, nuqimu ma'ahumul hajja wal jihad, kita menegakkan bersama dengan mereka haji dan jihad. Wa kadzalikal jum'ah, begitu pula dengan salat Jumat. Nuqimuha ma'al umara, kita menegakkannya bersama dengan mereka, mengikuti aturan mereka. Bahkan ya kan, seandainya mereka mewajibkan untuk salat di satu masjid, masjid jami misalnya, maka kita wajib taat dan apa ini? Mendengar. Seandainya mereka bilang nggak boleh salat Jumat di masjid masing-masing, semuanya ke sana ditentukan titiknya, maka wajib bagi kita untuk apa ini? Pindah ke sana. Paham ya? Nah, cuman kan sekarang kan mereka sekarang masih ngasih apa ini? Kebebasan untuk masing-masing bikin sholat apa ini? Jumat. Ya masjid boleh bikin apa ini? Sholat Jumat. Seandainya mereka mewajibkan kita untuk sholat Jumat di satu masjid yang mereka tunjuk, maka wajib bagi kita untuk apa ini? Untuk sholat bersama dengan siapa ini? Dengan mereka. Paham ya? Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nuqimu amal umara walau kanu fujjaron, meskipun mereka adalah orang-orang jahat. Fal amiru idza kana yashrabul khamra, masalan, seorang pemimpin seandainya dia minum khamar contohnya, wa yadlimun nas bi amwalihim, dan menzolimi manusia pada harta mereka, nusolli khalfahul jum'ah, tetap kita sholat Jumat di belakang mereka. Artinya kita tidak menganggap sholat kita di belakang mereka, kalau sholat di belakang mereka tetap apa? Sah. Nah, meskipun mereka zalim kepada rakyatnya, wa tasihhus shalah, dan sholatnya tetap sah. Hatta inna ahla sunnati wal jamaah yarawna sihhatal jum'ah khalfal amiril mubtadi'. Bahkan ahlu sunnah berpendapat sahnya sholat Jumat di belakang penguasa yang ahli bid'ah. Meskipun dia bukan hanya pelaku maksiat, tapi bahkan juga penyeru apa ini? Kebid'ahan. Selama bid'ahnya tidak sampai ke kufuran, maka kita tetap berpendapat sahnya sholat di belakang siapa? Mereka. Idza lam tasil bid'atuhu ilal kufri, selama bid'ahnya tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Li'annahum yarawna annal ikhtilafa alaihi fi mithli hadhihi al-umur syarrun, karena mereka menganggap bahwasanya menyelisih penguasa dalam perkara-perkara seperti ini adalah kejelekan. Lakin la yaliku bil amir alladzi lahu imamatul jum'ah an yaf'ala hadhihi al-munkarat. Hanya saja tidak pantas bagi seorang pemimpin yang diberikan kepemimpinan salat Jumat untuk dia melakukan kemungkaran tersebut. Wa kadzalika aidan iqamatul a'yad ma'al umara, begitu pula dengan salat Id bersama dengan para penguasa, alladzina yusalluna bihim, yang menjadi imam mereka, tetap dianggap sah salat di belakang penguasa, salat Id. Kalau mereka wajibkan semuanya nggak boleh bikin salat Id sendiri, semuanya kumpul di tanah lapang A, maka wajib bagi kita untuk apa ini? Untuk ikut salat Id bersama dengan siapa? Mereka. Kalau mereka nggak ngasih kebebasan sendiri-sendiri, maka wajib kita untuk apa ini? Ikut di belakang mereka. Paham ya kawan ya? Nah, abraran kanu au fujjaran, baik mereka itu orang baik maupun orang jahat. Wa bihadza tariq al-hadi'ah, dan dengan cara yang tenang ini, yang menenangkan ini metode yang menenangkan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, yatabayyanu anna dinal islami wasatun,
maka jelaslah bahwasanya agama Islam adalah pertengahan bainal ghali fihi wal jafi anhu, antara hulu di dalamnya dan meremehkannya dan bermudah-mudahan darinya. Islam tengah-tengah, tidak hulu, tidak tidak meremehkan. Faqad yaqulu qail, mungkin ada yang mengatakan, kaifa nusalli khalfa haula'i, bagaimana mungkin kita sholat di belakang mereka ini? Wa nutabi'uhum fil haji wal jihadi wal juma'i wal a'yad, dan kita mengikuti mereka dalam masalah haji, jihad, sholat Jumat dan sholat Id. Fanaqulu li'annahum a'immatuna. Jawaban kita gampang, karena mereka adalah pemimpin kita. Nadinu lahum, kita beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah bistam'i wa ta'ah, dengan taat dan mendengar kepada mereka. Imtisalan li amrillah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Murni kita sholat di belakang mereka, mentaati mereka karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena merekanya. Paham ya? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, dan juga Nabi yang nyuruh. Innakum satarawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku atharoh. Atharoh lawan dari isar. Kalau isar memberikan hak kita kepada orang lain. Kalau atharoh ngambil hak orang lain untuk siapa? Untuk kita. Paham ya? Nah, isar bagus. Kalau atharoh ini yang jelek, yang bukan haknya dia, ambil jadikan haknya dia. Kalian pasti akan melihat setelahku nanti atharoh wa umuran tungkirunaha, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, maka apa yang kau perintahkan jika kami mendapatinya wahai Rasulullah? Qalu addu ilaihim haqqahum, kata Rasulullah SAW, tunaikan kepada mereka haknya mereka. Apa itu? Apa haknya mereka? As-sam'u wa ta'ah, taat dan mendengar. Berikan kepada mereka hak mereka, yaitu taat dan mendengar. Wasalullaha haqqakum, dan minta sama Allah hak kalian. Hak kalian ya udah, kalau nggak dikasih oleh mereka, minta saja sama siapa? Allah. Hak mereka tetap apa? Tetap berikan. Nah, wa haqquhum, dan haknya mereka adalah, ini ada, ta'atuhum fi ghairi maksiatillah, taat kepada mereka pada selain kemaksiatan kepada Allah. Wa an Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr, qala sa'altu Salamah, Salamah Ibnu Yazid Al-Ju'fi. Salamah nama laki-laki. Ini kalau mau ngasih anak Salamah, kasih untuk anak laki-laki, bukan nama anak perempuan Salamah. Nah, ini Salamah bin Salamah, anak laki-laki dari siapa? Yazid. Salamah bukan nama anak perempuan. Di Indonesia jadi anak apa? Perempuan. Nah, Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Bertanya Salamah bin Yazid Al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu. Faqala ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya, jika kami dipimpin oleh para penguasa, yas'aluna haqqahum, mereka minta dari kami haknya mereka, wa yamna'una haqqana, tapi mereka menahan dari kami haknya kami. Mereka minta hak mereka supaya diberi oleh kami, sementara hak kami tidak diberikan oleh mereka. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan? Qala asma'u wa ati'u, kata Rasulullah SAW, dengarlah dan taatlah. Fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma ummiltum. Sesungguhnya atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka, dan atas kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Artinya biarkan mereka dituntut untuk menunaikan bebannya mereka, kalian tunaikan bebannya kalian. Paham ya? Kalian diwajibkan untuk apa kepada mereka, laksanakan. Mereka akan dituntut tentang apa yang diwajibkan kepada mereka. Selesai. Nah, wa fi hadits Ubadah bin Samit, dan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah
Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji setia. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah, untuk taat dan mendengar. Fil usri wal yusri, di masa sulit dan di masa lapang. Di sulit dan mudah. Wal mansyat wal makrah, ketika mansyat ini ketika semangat, dan ketika tidak senang, ketika senang dan tidak senang. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak menggoyang perkara ini dari pemiliknya. Perkara apa ini? Perkara apa ini? Kekuasaan. Qala ala illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata pada kalian dari Allah terdapat bukti atas kekufurannya, barulah saat itu tidak wajib lagi taat dan mendengar. Kapan ini? Sampai melihat kufron bawahan. Wali annana law takhallafna an mutaba'atihim, dan juga kita, seandainya kita menyelisihi dan tidak mengikuti mereka. Takhallafna itu kita menyelisihi mereka, kita tidak mau untuk mengikuti mereka. La syaqaqna asat ta'ah, maka kita telah menyingkirkan tongkat ketaatan. Alladzi yatarattabu ala syikkihi umurun azimah, yang mana akan timbul dari penyelisihan tersebut perkara-perkara yang besar, wa masaibu jasimah, dan musibah yang besar. Al-umur allati fiha ta'wilun wa ikhtilafun bainal ulama idza irtakabaha ulatul umur la yahillu lana munabadzatuhum wa mukhalafatuhum. Perkara-perkara yang di dalamnya terdapat takwil, masih bisa diarahkan ke sisi yang lain yang bagus, dan ada padanya perselisihan di kalangan ulama, jika dilakukan oleh para penguasa, maka tidak halal bagi kita untuk menolak mereka dan menyelisihi mereka. Lakin yajibu alaina munasahatuhum biqadril mustata', tapi wajib bagi kita untuk menasehati mereka sebatas kemampuan. Fima khalafu fihi, pada perkara yang mereka menyelisihi. Mimma la yasughu fihil ijtihad, tapi dari perkara-perkara yang memang tidak ada peluang untuk apa ini? Berijtihad. Kalau ada peluang untuk berijtihad, ya sudah, biarkan saja. Toh mereka juga mengambil pendapat yang apa ini? Memiliki dalil dan yang semisalnya. Wa amma ma yasughu fihil ijtihad, adapun perkara-perkara yang mungkin padanya untuk ijtihad, fanabhasu ma'hum, maka kita ikut bahas sama mereka, ajak dialog mereka. Pak, dalilnya mana Pak kalau perkara ini? Enggak usah diingkari dengan keras, diajak apa ini? Mubahasah saja, saling adu bahas saja. Nah, fihi bahsun takdirun, bahsu takdirin wahtiramin, dengan pembahasan yang penuh dengan pemuliaan dan pengagungan kepada mereka. Linubayyina lahumul haq, untuk kita jelaskan kepada mereka kebenaran. La ala sabilil intiqadi lahum, bukan dalam rangka untuk mengkritik mereka. Sekedar adu dialog saja. Bapak pendapatnya kok kayak gitu Pak, dalilnya mana Pak? Sekedar tukar apa ini? Pikiran dengan penuh penghormatan kepada mereka. Karena perkara yang masih ada ruang apa ini? Yang ada ruang untuk ijtihad padanya. Walintisar linnas, bukan dalam rangka untuk membela diri sendiri. Wa amma munabadzatuhum wa adamu ta'atihim, adapun menolak mereka dan tidak taat kepada mereka, falaisa min tariqi ahli sunnati wal jamaah, maka sama sekali bukan bagian dari metodenya ahli sunnah wal jamaah. Qauluhu wa yuhafizuna 'alal jama'at, mereka juga menjaga atas salat-salat jamaah. Ay yuhafizu ahlas sunnah wal jamaah 'alal jama'at, ahlu sunnah wal jamaah juga mereka menjaga jamaahnya mereka, salat jamaah. Ay ala iqamatil jamaah fi shalawatil khams, mereka menegakkan berjamaah pada salat 5 waktu. Yuhafizuna 'alaiha muhafazatan tammah, mereka menjaganya dengan penjagaan yang sempurna. Bihaisu idza sami'un nida, dari sisi jika mereka mendengarkan azan, ajabu, mereka menjawabnya. Wasallu ma'al muslimin, dan mereka salat bersama dengan kaum muslimin. Faman lam yuhafid ala salawatil khams, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu,
faqad fatahu min sifati ahli sunnati wal jamaah, maka telah terlewatkan darinya, telah hilang darinya sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah. Ma fatahu min hadhil jamaat, sesuai dengan kadar hilangnya sholat berjamaahnya dia. Semakin banyak, semakin nggak pernah sholat jamaah, berarti semakin diragukan apanya ini? Kesunahannya. Nah, jika jangan percaya ahli sunnah wal jamaah kalau dia nggak sholat apa ini? Berjamaah. Ini salah satu poin dasar landasannya ahli sunnati wal jamaah. Mereka menjaga sholat apanya? Berjamaahnya. Wa rubbama yadkhulu fil jamaat al-ijtima' ala ra'yi wa adamin niza'i fi. Terkadang masuk juga dalam kata jamaat itu. Ahlu sunnah mereka menjaga jamaat, maknanya adalah al-ijtima' ala ra'yi. Bersatu di atas satu pendapat, wa adabun niza', dan tidak terjadi perselisihan. Mereka adalah orang-orang yang menjaga persatuan maknanya. Tadi makna pertama apa jamaat? Mereka menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua maknanya kata beliau bisa jadi maknanya mereka adalah orang-orang yang menjaga persatuan. Jamaat maknanya apa? Persatuan. Dan tidak berselisih. Fa inna hadza ma'au sabihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal wa Aba Musa hina ba'athahuma ilal Yaman. Dikarenakan ini adalah wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada Abu Musa ketika mengutus mereka berdua ke negeri Yaman. Faqala, maka Nabi mengatakan yassira wa la tu'assira. Permudah dan jangan persulit. Basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Tatawa'u, dan saling taatlah, saling melunaklah kalian. Wala takhtalifa, dan jangan saling apa? Berselisih. Nah, saling mencocoki satu dengan yang lainnya. Wa tatawa'a, saling mencocoki satu dengan yang lain. Wala takhtalifa, dan jangan saling menyelisihi. Ini selesai kita dari ucapan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait masalah taat dan mendengar kepada penguasanya dan tidak menyelisih mereka dalam perkara-perkara yang bukan dari perkara-perkara maksiat. Nah, dan juga mereka adalah orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya dan juga menjaga persatuan kaum muslimin. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.